Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana cara mujarab berobat dengan Al-Quran. Kita sudah masuk kemarin ada 4 bagian atau 4 cara. Kita masuk sekarang ke cara yang kelima, yaitu kita membacakan Al-Quran kepada orang lain. Ini baik orang lain ini sadar atau enggak, ya enggak ada masalah. Kalau kita mau membacakan Al-Quran kepada orang lain ini. Orang lain ini bisa aja dia dalam kondisi tidur, bisa aja dia dalam kondisi bangun juga bisa. Kita bacakan aja kepada orang yang sakit ini, di sampingnya ya. Bahkan kalau bisa ya seperti orang meruqyah itu. Walaupun kita nggak bisa ruqyah nggak ada masalah ya. Ini nggak ada masalah. Kalaupun kita nggak bisa ngeruqyah nggak ada masalah. Kalau perlu seperti orang meruqyah itu, bacakan di samping telinganya. Walaupun dia tidur, walaupun dia nggak sadar, bacakan aja di samping telinganya, nggak ada masalah. Itu kalau ihwan ya, kalau atau ahwat atau suami istri nggak ada masalah. Tapi kalau ihwan sama ahwat yang nggak ada hubungan jangan ya. Bacakan di samping telinga kalau bisa. Kenapa perlu di samping telinga? Ini agar lebih masuk ke pikiran, ke otak, ke hati. Walaupun dia nggak sadar, ingat ya, telinga tetap berfungsi. Walaupun orang tadi tidur, walaupun orang tadi koma, ingat, telinga tetap berfungsi, bisa mendengar tetap. Seperti cerita Ashabul Kahfi kan ya, fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Kenapa Ashabul Kahfi itu bisa tidur lama dalam gua sampai bertahun-tahun? Karena salah satunya mereka kenapa nggak terbangun, karena Allah tutup telinganya. Karena Allah tutup telinganya hingga mereka nggak mendengar apa yang terjadi di sekitarnya. Seandainya Allah nggak tutup telinganya, mereka akan mudah terbangun Ashabul Kahfi ini. Maka saat kita tidur kalau berisik kan kita cepat bangun karena memang telinga kita tetap berfungsi. Maka kalau bisa tadi bacakan di samping telinga, mau dia sadar ataupun enggak tetap dibacakan di samping telinga. Nah, seperti yang saya sarankan di pertemuan sebelumnya juga tetap jangan niatnya untuk kesembuhan orang yang kita bacakan ini, bukan niatnya bukan itu, tapi setelah baca Al-Quran kemudian kita berdoa, ya Allah, dengan keberkahan Al-Quran ini berikanlah kesembuhan kepada orang ini atau angkat penyakit orang ini ya Allah. Setelah baca Quran aja kita berdoa. Kalau mau niat sebelumnya juga nggak ada masalah kalau niatnya tadi untuk agar Allah memberikan pertolongannya kepada kita, agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Kalau niat sebelum baca Quran nggak masalah kayak gitu, tapi jangan niatnya hanya untuk kesembuhan siapa atau untuk kesembuhan orang yang kita bacakan, jangan. Karena artinya nanti Allah berikan apa yang kita minta itu atau yang kita niatkan itu, tapi pahalanya kita nggak dapat. Sayang sekali kita pahala nggak dapat. Memang kesembuhan orangnya dapat, tapi pahala kita nggak dapat, sayang sekali. Karena kita niatnya bukan karena Allah, berarti kan ya baca Qur'annya, tapi untuk kesembuhan orang ini. Nah, tapi kalau kita niatnya agar Allah kabulkan doa kita, agar Allah menolong kita, nah setelah baca Qur'an kemudian kita berdoa, ya Allah, dengan keberkahan Al-Quran, dengan kebaikan, dengan kedahsyatan Al-Quran ini, ya Allah, berikan kesembuhan kepada orang ini, ya Allah. Nggak ada masalah kalau kayak gitu. Dan jangan underestimate dengan diri kita. Aduh, Allah kabulkan nggak ya doaku ini, jangan. Atau aku bisa nggak ya, manjur nggak ya Al-Quran yang aku bacakan ini, jangan. Yakin aja, seperti yang saya sampaikan di awal itu, modalnya kita percaya bahwa yang menyembuhkan itu Allah, bukan diri kita. Kita juga percaya bahwa Al-Quran ini bisa jadi jalan kesembuhan, karena Allah sudah mengatakan, wa nanazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Isra 82, kami turunkan dari Al-Quran itu yang di dalamnya ada kesembuhan dan rahmat buat orang yang beriman. Maka yakin saja Allah akan memberikan kesembuhan kepada orang ini dengan keberkahan Al-Quran. Dan yang selalu saya sarankan sahabat, kalau bisa yang membacakan ini, kalau kita misalnya minta bacakan orang lain atau kita membacakannya orang yang terdekat kita lah ya, orang yang terdekat ya. Nggak usah panggil orang lain, kita sendiri saja atau orang terdekat kita saja. Istri kita sakit, kita yang bacakan. Suami kita sakit, istri yang bacakan. Anak kita sakit, kita yang bacakan. Karena kalau orang terdekat kita yang membacakan, maka akan membacakan dengan penuh perasaan, dengan penuh harapan.
Kalau orang lain membacakan, belum tentu dia benar-benar mengharapkan atau benar-benar merasakan seperti apa yang dirasakan orang yang sakit ini. Tapi kalau orang yang dekat dengan yang sakit ini membacakan, maka penuh perasaan pasti membacakannya dengan penuh harapan. Orang tua kita sakit, kita aja yang bacakan, nggak usah manggil peruk, ya, nggak usah manggil ustadz mana, nggak usah, kita saja, anaknya saja yang bacakan. Belum lancar Pak Ustadz, nggak apa-apa, baca aja perlahan. Belum benar Pak Ustadz, gak apa-apa, baca aja perlahan, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, atau apa yang kita hafal saja, yang kita yakin aja. Al-Fatihah udah bacakan tuh Al-Fatihah. Al-Mu'awwidat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, udah bacakan tuh Al-Mu'awwidat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ayat kursi yang kita yakin, ya udah bacakan tuh ayat kursi. Nanti setelah itu baru berdoa tadi. Nggak apa-apa, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas diulang berkali-kali juga nggak masalah. Nah, jadi caranya ya, kalau bisa diusahakan di samping telinga, dekat telinga ya, dekat telinga dibacakannya. Nah, dan nggak usah diniatkan tadi buat kesembuhan, niatkan aja agar Allah kabulkan doa kita, Allah ngasih pertolongan kepada kita. Kemudian setelah selesai, baru kita berdoa agar Allah memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit ini. Kalau kita berdoanya buat istri, ya semoga Allah memberikan kesembuhan buat istri kita. Dan itu efeknya luar biasa sekali, sahabat. Nah, baru terakhir ini, yang keenam, kita mentadaburi kandungan Al-Quran. Mentadaburi kandungan Al-Quran atau merenungkan kandungan Al-Quran. Ini mantap sekali, sahabat. Cuma satu ayat nih kita tadaburi. Satu ayat saja kita tadaburi. Lagi kita sakit, kita mentadaburi atau merenungkan satu ayat saja. Satu ayat saja. Misalnya, surat Alam Nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu, wahai Muhammad? Kita tadaburi, kita renungkan ayat ini. Alangkah indahnya orang yang memiliki hati yang lapang. Alangkah indahnya seseorang yang dilapangkan dadanya oleh Allah. Begitu enaknya mereka yang Allah lapangkan dadanya, hingga bagaimanapun kesempitan hidup, bagaimanapun masalah yang mereka hadapi, mereka akan menghadapinya dengan ketenangan. Kita tadaburi, kita pikirkan, Masya Allah, ya Allah, berikan, sampai kemudian kita berdoa, ya Allah, berikanlah di hamba-Mu ini hati yang lapang, ya Allah. Sampai kita tadaburi juga di ayat sesudahnya, wadorna angka wizrak alladzi anqada dhahrak. Atau mau kita tadaburi tentang neraka, nggak ada masalah. Karena dengan kita mentadaburi Al-Quran ini, Masya Allah, itu akan membawa perbaikan yang luar biasa sekali ke dalam diri kita yang sedang sakit. Seberapa kita bisa masuk dalam tadabbur ini, maka akan semakin cepat juga lah penyembuhan yang terjadi di dalam diri kita. Kalau kita baca Qur'annya biasa-biasa saja, ya tetap berpengaruh, tetap ingat ya, tetap berpengaruh, tapi tidak akan sehebat orang yang baca Al-Quran dengan penuh ketadabburan atau dengan penuh pentadabburan. Apalagi kita kondisi sakit itu kan enak sebetulnya kita mentadabburi Al-Quran sambil rebahan, santai, ini gitu, rebahan, santai, kita mentadabburi, kita baca ayat mana, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih gantinya siang malam adalah menjadi tanda buat orang yang memiliki akal, yang memiliki pikiran. Kita tadabburi ini ayat ini untuk menambah iman kita, untuk menambah keinginan kita bahwa Allah yang Maha Kuasa. Akan luar biasa sekali hasilnya. Iman kita bertambah dan juga perbaikan dalam tubuh kita yang sakit juga akan semakin cepat, insya Allah. Penyakitnya akan semakin akan hilang dengan cepatnya dari diri kita penyakit itu. Demikian sahabat, tips-tips cara-cara berobat dengan Al-Quran. Silahkan dicoba, hasilnya insya Allah luar biasa sekali, karena ini udah cara-cara yang teruji. Nggak akan yakin kalau nggak dicoba, dan nggak akan tahu kebenarannya kalau kita tidak merasakannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.